Baik, Kanjeng Adipati, besok akan saya kumpulkan semua prajurit Jipang di dalam kadipaten, kata Rangkut. Setelah mereka berbicara beberapa saat, maka Adipati Jipang pun mengambil kerisnya, lalu menuju ke ruang dalam untuk beristirahat. Berapa saat kemudian, Rangkut pun telah meninggalkan dalam kadipaten untuk menemui beberapa orang yang akan mengabarkan ke semua prajurit Jipang untuk berkumpul semuanya di depan dalam kadipaten besok pagi. Keesokan harinya, ketika matahari menyinarkan sinarnya di ufuk timur, seluruh telatah Jipang seakan-akan telah terbangun. 300 prajurit yang baru saja lulus dari pendadaran telah bersiap untuk menuju dalam kadipaten. Matahari pun telah mulai memanjat naik di langit. Para prajurit Jipang pun telah mulai berdatangan memenuhi halaman dalam kadipaten. Semakin siang, semakin banyak, dan ketika 300 prajurit Jipang telah berkumpul, maka Rangkut bersama para prajurit yang berasal dari lereng Gunung Lawu pun mulai mengatur barisan. Setelah barisan telah terlihat rapi, maka dari pendopo kadipaten berjalanlah Adipati Jipang Aryo Penangsang diapit oleh Patih Mataun dan seorang abdi sekaligus prajuritnya yang setia, Rangkut. Di belakang Adipati Jipang berjalanlah seorang prajurit yang membawa songsong Kadipaten Jipang. Songsong yang didapat dari Kesultanan Demak sebagai songsong resmi Kadipaten Jipang. Kemudian Aryo Penangsang segera naik ke sebuah dingklik yang lebar dan sedikit agak tinggi seperti sebuah panggung kecil, sehingga dapat terlihat dari semua prajurit Jipang yang berada di depan dalam kadipaten. Aryo Penangsang yang berdiri di atas dingklik yang agak tinggi merasa bangga hatinya. Ketika ia mengedarkan pandangannya berkeliling, terlihat para prajurit Jipang yang memenuhi tempat di depan dalam kadipaten. Mereka semua adalah prajurit Jipang. Mereka harus menjadi prajurit yang tangguh. Mereka harus tidak kalah dengan prajurit Kesultanan Demak, apalagi dengan prajurit Kadipaten Pajang, katanya dalam hati. Setelah mengucap salam, maka Adipati Jipang pun berbicara di depan para prajuritnya. Kalian semua adalah para prajurit pilihan yang lulus dan telah dipilih dari 1.000 lebih para pemuda yang ikut pendadaran beberapa waktu yang lalu. Prajurit Jipang adalah prajurit yang tangguh, yang akan membela tanah pusaka kita, Jipang Panolan, dengan sekuat tenaga sampai maut menjemput kita. Aryo Penangsang kemudian memberi perintah kepada semua prajurit untuk meningkatkan kemampuan tempur dengan rajin berlatih setiap hari. Setelah ini, berlatihlah dengan tekun. Tingkatkan kemampuan olah kanuraganmu. Aku akan melihatmu dari atas pendopo kadipaten, kata sang adipati. Saat kemudian setelah selesai memberikan perintah dan petuah, maka Adipati Jipang pun turun dari dingklik dan menuju ke pendopo bersama Patih Mataun, diikuti oleh prajurit pembawa songsong kadipaten. Di pendopo, Aryo Penangsang duduk di sebuah kursi. Di sampingnya duduk Patih Mataun, sedangkan Rangkut berjalan turun dari pendopo lalu bergabung dengan para soreng yang berasal dari lereng Gunung Lawu. Matahari pun naik semakin tinggi. Para prajurit Jipang masih giat berlatih sehingga membuat bangga sang adipati. Waktu pun terus berlalu dengan teratur. Setiap hari matahari terbit di langit sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Demikianlah beberapa hari telah berlalu. Aryo Penangsang pun telah berangkat ke kota Raja Demak dengan menunggang gagak rimang dan memakai keris yang menjadi sifat kandel Kadipaten Jipang, Kiai Setan Kober.
Di kota Rajan Demak, Adipati Jipang sebagai pandega pasukan cadangan. Kesultanan Demak hanya bisa menunggu perintah dari Senopati Agung Sultan Trenggono, perintah untuk menyerbu benteng kota Panarukan. Tiap hari yang dapat dilakukannya adalah berlatih meningkatkan kemampuan olah kanuraganya dan memperdalam aji kebanggaannya, aji panglebur jagat. Aku tidak akan memilih lawan. Siapapun nanti, Senopati Bangwetan yang akan menjadi lawanku di Panarukan. Sementara itu, di Kadipaten Pajang, Adipati Adiwijoyo bersama para Nayaka Praja Pajang sedang menerima laporan dari seorang prajurit sandi yang baru saja datang dari Panarukan. Jadi setelah laporan prajurit sandi yang pertama, sampai sekarang pasukan Demak masih terus mengepung Panarukan? Tanya Adipati Adiwijoyo. Ya Kanjeng Adipati, dari mulai awal pengepungan sampai sekarang sudah lebih dari 1,5 condro, kata prajurit sandi itu. Kanjeng Sultan Trenggono belum memerintahkan untuk mendobrak pintu benteng, tanya sang Adipati. Belum Kanjeng Adipati, jawab prajurit itu. Tidak ada berita penting lainnya, tanya Adipati Pajang. Tidak ada Kanjeng, hanya terlihat pasokan bahan makanan yang terus-menerus datang dari Surabaya, Tuban dan dari kota Raja Demak sendiri, kata prajurit yang bertugas di Panarukan. Pasukan Jolopati masih mengepung dari arah laut? Ya, Kanjeng Adipati. Tapi yang berada di perahu hanya separuh saja. Sedangkan prajurit Jolopati yang separuh lainnya ikut mengepung di darat bersama Tumenggung Siong Laut, kata prajurit sandi itu. Ya, kalau tidak ada berita lainnya, silakan kalau kau mau istirahat, prajurit, kata Adipati Pajang. Terima kasih Kanjeng Adipati, saya mohon pamit, kata prajurit sandi itu. Setelah itu maka prajurit sandi itu pun turun dari pendopo dan berjalan lurus ke barat meninggalkan dalam kadipaten. Di pendopo Adipati Adiwijoyo masih meneruskan perbincangan dengan Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Kelihatannya Kanjeng Sultan Trenggono ragu-ragu akan mendobrak pintu benteng, kata Adipati Adiwijoyo mengemukakan pendapatnya. Ya, Kanjeng Adipati, kelihatannya Kanjeng Sultan telah menghitung kalau mendobrak pintu benteng akan terlalu banyak korban yang berjatuhan di kedua belah pihak, kata Patih Monconegoro. Apa pendapatmu, Kakang Pemanaan? Tanya sang Adipati. Kanjeng Adipati, pengepungan yang terlalu lama akan merugikan kedua belah pihak, menghabiskan dana yang banyak, dan para prajurit telah dihinggapi rasa jenuh. Seharusnya dalam waktu sepasar 2 pasar, 4 buah pintu benteng Panarukan sudah bisa didobrak, sehingga pasukan Demak bisa masuk ke dalam benteng, kata Pemanaan. Ya, memang sebaiknya begitu. Dengan menggunakan kekuatan ajiannya, 3-4 orang Tumenggung dari pasukan Demak mampu mendobrak pintu benteng Panarukan, kata Adiwijoyo sambil menganggukkan kepalanya. Beberapa saat mereka masih berada di pendopo. Setelah itu Adipati Adiwijoyo masuk ke dalam kamar, menceritakan kepada Kanjeng Ratu Mas Cempoko tentang keadaan pasukan Demak yang masih berada di Panarukan. Jadi sampai saat ini Ayahanda Sultan masih mengepung benteng Panarukan, tanya sang ratu. Ya, Ratu, masih sama seperti keadaan 1,5 condro yang lalu, kata Adipati Pajang. Demikianlah setelah 2 condro sejak pahargyan penganten, Adipati Adiwijoyo menjadi suami sang ratu. Kadang-kadang sang ratu diajaknya berlatih naik kuda jinak yang berwarna coklat di halaman belakang. Selama 2 bulan ternyata keadaan Ratu Mas Cempoko belum juga terlihat tanda-tanda akan menjadi hamil. Yang dapat dilakukan Adipati Pajang adalah menanti.
Kapan suatu saat Sang Ratu Mas Cempaka akan bisa mengandung dan bisa mendapatkan seorang putra. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, setelah lewat tengah malam, Adipati Hadiwijaya terbangun dari tidurnya karena ia bermimpi. Seakan-akan di depannya terlihat sebuah tombak yang ngedapi-dapi. Kyai Pleret, pusaka turun-temurun milik keluarga Ki Ageng Sela. Semuanya terjadi di dalam mimpi. Ketika tombak Kyai Pleret akan diraihnya, tiba-tiba Hadiwijaya telah terbangun. Esok harinya sehari penuh Adipati Pajang telah terganggu oleh bayangan tombak Kyai Pleret yang tidak mau hilang dari pelupuk matanya. Malam harinya, pada saat sang Adipati berdua dengan Ratu Pajang, maka dengan hati-hati Adipati Hadiwijaya mengatakan keinginannya pada Ratu Mas Cempaka. "Ratu, aku punya keinginan. Mudah-mudahan Ratu setuju. Kita menjalani berumah tangga sudah lebih dari 2 bulan sejak pahargyan pengantin. Tetapi ternyata Ratu belum juga mengandung. Bagaimana kalau Danang Sutawijaya, anak dari Kakang Pemanahan, kita ambil sebagai anak angkat, yang nantinya dapat menjadi lanjaran, menjadi sebuah pancingan agar supaya Ratu bisa lebih cepat mendapatkan seorang anak," kata Adipati Hadiwijaya. "Ya Kanjeng Adipati, hamba senang sekali kalau kita nanti mempunyai seorang anak angkat yang dapat menjadi lanjaran, mempercepat datangnya seorang anak kandung di dalam pernikahan kita," kata Ratu Pajang. "Ya Ratu, besok aku akan berbicara dengan Kakang Pemanahan," kata Adipati Pajang. Malam pun telah berlalu setelah langit menjadi terang. Saat itu Pemanahan yang sedang berada di halaman rumahnya menjadi heran ketika datang seorang prajurit yang mengatakan ia diperintahkan untuk menghadap Kanjeng Adipati di ruang dalam Kadipaten. "Baik, aku akan menghadap sekarang," kata Pemanahan. Setelah membersihkan dirinya, maka Pemanahan pun bergegas menuju dalam Kadipaten. "Tidak biasanya Kanjeng Adipati memanggilku di saat pagi hari seperti ini," katanya dalam hati. Beberapa saat kemudian Pemanahan pun tiba di dalam Kadipaten dan ternyata Kanjeng Adipati telah duduk di atas kursi menunggunya di ruang dalam. Setelah mengucap salam, maka Pemanahan pun duduk bersila di depan sang Adipati. "Kakang Pemanahan, kau pasti heran mengapa pagi ini kau kupanggil ke dalam Kadipaten," kata Adipati Hadiwijaya sambil tersenyum. "Ya Kanjeng Adipati," jawab Pemanahan. "Aku sudah berbicara dengan Kanjeng Ratu. Aku minta tolong kepadamu demi terwujudnya keinginanku dan keinginan Kanjeng Ratu," kata Kanjeng Adipati. Adipati Hadiwijaya melihat ke arah Pemanahan. Dilihatnya saudara seperguruannya itu sedang menundukkan kepala bersiap mendengarkan semua perintahnya. "Kakang Pemanahan, aku inginkan anakmu Danang Sutawijaya dapat aku ambil sebagai anak angkatku. Biarlah si Jebeng pindah dari Sela ke Pajang," kata Adipati Pajang. Pemanahan terkejut. Anaknya Danang Sutawijaya diminta untuk dijadikan anak angkat oleh Adipati Pajang. Ini merupakan sebuah kehormatan yang besar bagi keluarga Ki Ageng Sela, kata Pemanahan di dalam hatinya. "Terima kasih Kanjeng Adipati. Kalau anak saya Sutawijaya akan dijadikan anak angkat, tetapi saya belum bisa menjawab sekarang karena yang menentukan adalah Sutawijaya sendiri," jawab Pemanahan. "Ya, kau harus segera berangkat ke Sela untuk menemui Danang Sutawijaya, Kakang Pemanahan," kata Hadiwijaya. "Ya, Kanjeng Adipati. Tetapi apakah saya diperbolehkan memohon sesuatu?" tanya Pemanahan. "Ya, katakanlah apa keinginanmu."
Kalau Jebeng Sutowijoyo berdiam di Pajang, bagaimana dengan pamomongnya yang pengasuhnya sejak kecil, Ki Juru Martani? Apakah Ki Juru diperbolehkan ikut pindah ke Pajang? Kata Pemanahan. Adipati Hadiwijoyo tersenyum. Ki Juru Martani bukan seorang yang lemah. Ilmu perguruan Selo sudah dikuasainya. Tidak berbeda dengan Pemanahan maupun Penjawi. Kalau Ki Juru berada di Pajang, bisa menambah kekuatan Kadipaten Pajang. Kakang Pemanahan, ajaklah Ki Juru Martani ke Pajang. Sampaikan kepadanya, kalau Ki Juru mau ikut bergabung ke Pajang, aku akan sangat berterima kasih, kata Adipati Pajang. Baik Kanjeng Adipati, kata Pemanahan. Kakang Pemanahan, berangkatlah ke Selo sekarang. Temui anakmu Sutowijoyo dan pamomongnya Ki Juru Martani. Ajak dia ke sini karena Sutowijoyo akan aku jadikan anak angkat, kata Adipati Pajang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Pemanahan. Kakang Pemanahan, kau akan pergi sendiri atau berdua bersama Kakang Penjawi? Tanya sang Adipati. Sebaiknya kami berangkat berdua bersama di Penjawi, kata Pemanahan. Baiklah, berangkatlah sekarang. Mumpung hari masih pagi, bawalah bekal secukupnya, kata Adipati Hadiwijoyo. Saya mohon pamit Kanjeng Adipati, kata Pemanahan. Ya Kakang, mudah-mudahan semuanya selamat, kata Adipati Pajang. Sesaat kemudian Pemanahan pun keluar dari dalam Kadipaten, bersiap mengadakan perjalanan ke Selo bersama Penjawi. Tak berapa lama 2 ekor kuda berlari keluar dari Bulak Ombo yang sekarang telah menjadi pusat pemerintahan Kadipaten Pajang. 2 ekor kuda yang di punggungnya terdapat Pemanahan dan Penjawi. Terus berlari, mereka berdua melarikan kudanya menuju Selo. Kita lewat mana, Kakang Pemanahan? Lewat desa Simo atau sedikit memutar lewat desa Tingkir? Atau kita lewat sebelah timur hutan Simo? Tanya Penjawi. Kalau kita lewat Simo, apalagi lewat Tingkir, jaraknya terlalu jauh. Kita sekarang menuju ke arah timur, lalu berbelok ke arah timur laut, dan nanti kita akan lewat di sebelah utara Gunung Kemukus, kata Pemanahan. Mereka berdua, Pemanahan dan Penjawi, sudah terbiasa melakukan sebuah perjalanan jauh. Mereka pun menguasai seluk-beluk perbintangan sehingga meskipun berjalan pada malam hari, mereka tidak merasa khawatir akan tersesat. Matahari pun semakin tinggi. Mereka berkuda tidak terlalu cepat. Telah melewati di sebelah timur hutan Simo dan ketika mata memandang ke sebelah selatan, nampak sebuah bukit yang tinggi, Gunung Kemukus yang berdiri tegak di belakang mereka. Mereka terus berkuda ke arah timur laut. Setelah beberapa kali beristirahat, matahari pun sudah condong ke barat. Sebentar lagi akan menyentuh Cakrawala. Kita bermalam di sini atau berjalan terus, Kakang Pemanahan? Tanya Penjawi. Pemanahan memandang sekeliling lalu dipandanginya kedua ekor kuda yang kelelahan setelah berlari seharian. Sebaiknya kita bermalam di depan, yang di sebelahnya mengalir sebuah sungai, kata Pemanahan. Baik Kakang, kata Penjawi. Ketika matahari telah tenggelam, mereka pun beristirahat di sebuah tanah yang kering di pinggir sungai. Tak banyak yang mereka lakukan, badan yang lelah setelah melakukan perjalanan jauh membuat mereka mudah tertidur. Ketika malam yang gelap telah berganti menjadi terang, matahari pun memancarkan sinarnya yang menyilaukan mata. Maka mereka berdua membersihkan dirinya, bersiap-siap melanjutkan perjalanan menuju Selo yang sudah tidak terlalu jauh lagi. Matahari pun semakin tinggi, dua ekor kuda itu pun semakin mendekati desa Selo yang tidak terlalu jauh dengan desa Tarub. Sebelum matahari mencapai puncaknya, kita sudah sampai di Selo, kata Penjawi.
"Yadi," sahut Pemanahan. Sebelum tengah hari, kedua kuda itu telah memasuki batas desa Selo. "Kita langsung pulang ke rumah kita atau bertemu dulu dengan Ki Ageng Selo?" tanya Penjawi. "Sebaiknya kita pulang dulu ke rumah. Nanti sore menjelang matahari terbenam, kita bertemu dan berbicara di rumah Yang Selo," kata Pemanahan. Perlahan-lahan keduanya menjalankan kudanya menuju rumah mereka. Sore harinya, ketika lembayung senja telah membayang, Pemanahan pun terlihat sedang berjalan menuju ke sebuah rumah yang paling besar di desa Selo, rumah Ki Ageng Selo. Langkah kaki Pemanahan terayun ringan ketika ia masuki regol rumah yang dihuni oleh eyangnya. Dari regol, Pemanahan berjalan lurus, kemudian ia pun naik ke pendopo. Di pendopo telah duduk di atas tikar eyangnya Ki Ageng Selo, lalu di sampingnya duduk pula ayahnya Ki Ageng Selo. Lalu duduk adik angkatnya Penjawi yang telah datang lebih awal di rumah itu. "Silahkan duduk, Pemanahan," kata eyangnya. Ki Ageng Selo yang telah melihat kedatangannya. Setelah mencium tangan ayah dan eyangnya, maka Pemanahan kemudian duduk di sebelah Penjawi. Suasana di pendopo menjadi sedikit agak terang karena telah dipasang sebuah lampu minyak. "Penjawi juga baru saja datang, Pemanahan," kata eyangnya. Pemanahan memandang eyangnya yang saat ini telah terlihat semakin tua dan rapuh. Eyangnya, Ki Ageng Selo, dulu semasa muda pernah menggemparkan seluruh tlatah Kasultanan Demak karena mempunyai kecepatan gerak yang luar biasa sehingga mampu menangkap petir. "Kau selamat, Pemanahan?" tanya eyangnya Ki Ageng Selo. "Atas pengestu eyang dan ayahanda, saya dan Adi Penjawi dalam keadaan selamat," jawab Pemanahan. "Kapan kalian berangkat dari Pajang?" tanya Ki Ageng Selo. "Kemarin pagi, Eyang," kata Pemanahan. "Ada titah Kanjeng Adipati Adiwijoyo untukku?" tanya Ki Ageng Selo. "Tidak ada perintah Kanjeng Adipati untuk Eyang Selo. Hanya ada satu permintaan dari Kanjeng Adipati untuk Sutowijoyo." "Tetapi di mana Jebeng Sutowijoyo sekarang?" tanya Pemanahan. "Hari ini pergi berlatih olah kanuragan. Ia pergi berdua dengan Juru Martani. Biasanya sebelum matahari terbenam, mereka sudah sampai di rumah. Entah mengapa sampai saat ini mereka belum pulang," kata Ki Ageng Selo. Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Anaknya Sutowijoyo memang diminta oleh yang buyutnya untuk tidur di rumah yangnya. "Mereka berdua naik kuda?" tanya Pemanahan. "Ya, tetapi kadang-kadang mereka juga berjalan kaki." "Berita apa yang kau bawa, Pemanahan? Ada apa dengan cucu buyutku Sutowijoyo?" tanya Ki Ageng Selo. "Ya, Yang, ada sedikit permintaan dari Kanjeng Adipati untuk Sutowijoyo," kata Pemanahan. Belum selesai Pemanahan berbicara, terdengar derap kaki kuda, dan beberapa saat kemudian dari depan regol masuklah 2 ekor kuda ke halaman rumah Ki Ageng Selo. Kedua penunggangnya, salah seorang diantaranya naik kuda sambil membawa tombak. Terkejut ketika mengetahui di pendopo ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Keduanya kemudian menambatkan kudanya lalu bergegas menuju ke pendopo. 2 orang pembantu di rumah Ki Ageng Selo kemudian datang dan membawa 2 ekor kuda itu ke halaman belakang. Melihat di sana ada Ki Pemanahan, Sutowijoyo kemudian mencium tangan ayahnya dan tangan pamannya Penjawi sambil berkata, "Ayah, kapan ayah dan paman Penjawi tiba dari Pajang?" "Sudah dari tadi siang, Sutowijoyo," jawab Pemanahan. "Kau bersihkan dirimu dulu, Jebeng. Setelah itu duduklah di sini. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan," kata Ki Ageng Selo.
Towijoyo bersama Juru Martani lalu berjalan ke Pakiwan untuk membersihkan dirinya. Beberapa saat kemudian, setelah selesai membersihkan dirinya, maka Sutowijoyo dan Juru Martani kemudian duduk di pendopo bersama yang lain. "Juru," kata Ki Ageng Selo. "Ya, Yang," kata Juru Martani. "Biasanya sebelum matahari terbenam, kalian sudah pulang. Tapi kali ini setelah hari menjadi gelap, kalian baru datang."